Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tandi dari Prodi Ilmu Politik kelas B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat. Dengan ini saya akan mempresentasikan tugas kuliah kepemimpinan. Dan di sini saya akan menjelaskan kepemimpinan secara umum. Kepemimpinan merupakan kemampuan memengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok, serta kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok. Pemimpin memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Kepemimpinan merupakan seni memengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang didasarkan pada kemampuan orang lain tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok. Pemimpin dapat menunjukkan dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang disetujui oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus yang tepat pada situasi tertentu. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit perbedaan kepemimpinan dan pemimpin. Yang pertama, pemimpin. Pemimpin adalah orang yang mempunyai tugas. Kepemimpinan adalah orang yang mempunyai tugas mengarahkan dan membimbing serta mendapat bantuan dari staf untuk menggerakkan organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian pemimpin. Pengertian pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Jadi, perbedaan dari kepemimpinan dan pemimpin ini adalah kepemimpinan lebih ke kata sifatnya, ke kata sifat seorang pemimpin. Kemudian pemimpin adalah individu atau orang yang menjalankan kepemimpinan itu. Kemudian ada 3 teori yang menjelaskan munculnya pemimpin adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori genetis menyatakan pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat-bakat alami yang luar biasa sejak lahirnya. Yang kedua, teori sosial, yang dimana teori sosial ini adalah bertentangan dengan teori genetis, yang menyatakan bahwa pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk, tidak terlahir begitu saja. Kemudian teori yang ketiga adalah teori ekologis atau sintetis dari genetis dan sosial, yang menyatakan bahwa seorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahirnya dia memiliki bakat-bakat kepemimpinan, dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan, juga sesuai dengan tuntutan lingkungan ekologisnya. Jadi ketiga teori ini, teori genetis dan teori itu saling bertentangan. Namun ada teori ekologis atau sintetis dari teori genetis dan teori sosial. Maksudnya adalah teori ekologis ini berusaha untuk menggabungkan antara genetis dan sosial, yang dimana bakat kepemimpinan jika dibawa lahir akan sangat sempurna jika dikembangkan melalui pendidikan. Kemudian ada beberapa gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah demokratis, adalah kepemimpinan yang dapat menyudahi semua kepentingan orang yang dipimpin sehingga mereka merasa keinginannya dapat terwadahi oleh pemimpinnya. Yang dimaksud dari demokrasi ini adalah bagaimana pemimpin itu mewadahi semua masyarakatnya atau rakyatnya. Contoh satu untuk kepemimpinan demokratis adalah misalnya ada suatu forum atau rapat. Pemimpin demokratis ini mampu memberikan semua pendapat bawahannya itu diterima, kemudian didiskusikan bersama-sama. Nah, itulah kepemimpinan demokratis. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik ini adalah kepemimpinan yang disegani karena ketokohannya, perilakunya, sehingga dapat memberikan perintah dan contoh kepada orang lain yang dipimpinnya. Maksudnya adalah kepemimpinan karismatik ini mempunyai tokoh tersendiri atau perilaku yang baik, sehingga untuk dia memerintah ke bawahannya itu lebih mudah karena dapat dibuktikan oleh perilakunya sendiri. Kemudian kepemimpinan otoriter adalah pemimpin yang menginginkan semua keinginan dan perintahnya
harus dipenuhi tanpa harus memahami kepentingan orang lain. Jadi kepemimpinan otoriter ini adalah bagaimana seorang pemimpin itu jika berkata harus apa yang diperintahkan itu harus kita lakukan. Tidak ada kepentingan lain, tidak ada yang dipikirkan. Yang dipikirkan itu hanyalah apa yang dia katakan itu harus kita lakukan. Itulah kepemimpinan otoriter. Kemudian kepemimpinan militer adalah pemimpin yang dapat memerintah bawahannya dan orang tersebut wajib melaksanakan perintah atasannya berdasarkan atas asas komando. Nah, gaya kepemimpinan militer ini adalah bisa kita bandingkan dengan pasukan militer, yang dimana pasukannya itu sering diperintah atas asas komando dan itu wajib mereka lakukan. Kemudian kepemimpinan paternalistik adalah pemimpin yang tumbuh karena kepemimpinan memberi contoh dan teladan bagi orang dalam organisasi tersebut. Itulah kepemimpinan paternalistik. Kemudian birokratis adalah kepemimpinan yang terbentuk karena hierarki kepangkatan dan jabatan dalam suatu organisasi, di mana pangkat lebih tinggi dapat memerintah pangkat yang berada di bawahnya.